Tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu, tadi udah dibuka dengan sholawatan, kemudian dipimpin oleh baca Yasin, kemudian tidak lengkap rasanya kalau tidak kita dengarkan kata sambutan dari yang punya rumah. Ini tuan rumah ya. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak Profesor Dr. Najib Asnawi sebagai Ketua Takmir Masjid. Profesor Dr. Najib Asmani sebagai Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. 5 menit apa? Kalau saya nggak perlu sambutan lagi. Halo. Apa Pak? Saya ini kurang senang sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati, walaupun Umi, ini Umi bukan, belum hadir, OTW, tapi timnya Ibu Neneng ya, Bu Diap ya, Ibu Umi, Pipi, welcome, selamat datang, tafadhol ya Bu Umi, tafadhol. Sini, ya langsung samping ya. Tafadhol Ibu Umi. Silakan Umi. Silakan Umi. Ibu duduk kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Pipi, Umi Dian Irawati yang kita kenal selama ini, alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan tadi sudah kita mulai Umi sedikit. Kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ada kesempatan untuk mengikuti safari dakwah Ibu Umi ini. Di sini hadir Ibu dari majelis taklim beberapa tempat di Palembang, bahkan dari luar kota Palembang. Pada ibu-ibu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Sebetulnya acara Ibu Umi Pipi ini di Palembang itu 5 tempat. Kalaupun tidak 5 tempat, Umi ini meledak banyak sekali. Umi, kami mengucapkan terima kasih. Kami bangga atas kehadiran Umi Pipi di sini karena kami tahu kesibukan Umi dalam melakukan safari dakwah di beberapa kota di Indonesia. Tentunya ini memberikan apresiasi dan kebanggaan kita semua. Beliau sudah meluangkan waktu. Ini sudah lama ditunggu-tunggu di kota Palembang, Umi. Alhamdulillah, syukur beliau dalam keadaan sehat semua. Dengan hati senang kami menerima kehadiran Ibu ini, dan insya Allah kami akan mensupport apapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Umi Pipi. Dan kehadiran Ibu ini sebetulnya tadinya kita tunggu juga Abid, putra beliau Abid ya, Abid untuk hadir. Sebetulnya untuk kawula muda bisa saja ya, nanti kita undang lagi. Untuk kali ini kesempatannya kepada Umi Pipi, nanti dengan Abid kita hadir insya Allah yang akan datang ya. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Umi Pipi minta sedikit waktu 2 menit. Kami melaporkan bahwa masjid ini kami sudah mengalami renovasi besar-besaran, Bu. Jadi dengan dana 11 miliar, ini dananya mandiri semua.
maksudnya dilaksanakan tanpa meminta instansi pemerintah, hanya melalui medsos. Kami punya medsos Aku Mataku TV, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bu. Apa di tengah perjalanan dengan target 11M, 5 miliar kami di tengah perjalanan. Alhamdulillah Bu, dengan kontrol Allah, Ustadz dari Sulaiman membantu pembangunan masjid ini dengan infak Al-Quran, itu akan diberikan 1 halaman Al-Quran. Alhamdulillah semuanya berhasil, dan beliau sedang berada di Jakarta dalam satu kesempatan. Jadi ini insya Allah terus berlanjut pembangunan ini, Umi. Mudah-mudahan semua ini dengan pertolongan Allah Subhanahu maupun kegiatan Umi akan berhasil dengan baik. Mari kita ikuti apa-apa yang telah disampaikan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Umi. Semoga ini akan menjadi berkah kita. Tapi terakhir saya akan memberikan yel-yel. Saya bilang Umi 3 kali, jawab ajib, ajib, ajib. Kenapa ajib? Karena nama saya Najib. Ibu Umi tadi saya sebenarnya tidak mau ikut di sini, katanya khusus untuk ibu. Tadi boleh izin, tapi kami pakai hijab. Kalau pakai hijab nanti salah kira ya. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kita untuk kita semua. Kita sebut nanti ya Umi jawab ajib, ajib, ajib. Ya. Umi upi, Umi upi, Umi pipi, salah Umi pipi, Umi pipi. Ajib, ajib, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Najib Asmani. Baiklah ibu-ibu yang udah dari pagi tadi datang, yang udah semangat banget untuk mendengarkan tausiah dari Umi. Ini alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Subhanallah, saya sendiri gak nyangka bisa bertemu, bersanding dulu dikit. Terima kasih banyak Umi atas kehadirannya. Silakan kami berikan waktu seluang-luangnya, seluas-luasnya untuk Umi memberikan tausiah. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dzalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillahi adada ma baina dzalik, alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dzalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ardi, la haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو حالك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang salehah semuanya di sini. Saya bisa berjumpa dengan bidadari-bidadari bumi. Mau jadi bidadari surga enggak? Jadi bidadari di bumi dulu. Ya, baru bisa disebut bidadari surga nanti, kan gitu. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Allah masih berikan kita nikmat iman yang harus selalu kita syukuri dan kita rawat. Kita bersyukur dengan iman kita. Walaupun imannya kita naik turun ya Bu ya. Iman kita tuh terkadang terkesan dengan suasana Bu. Kemarin suasananya Ramadan, imannya lagi kenceng semuanya. Ya. Habis sholat mampu baca Quran. Sholat zuhur selesai langsung buka Qurannya karena punya target khatam Quran. Ya, dalam 1 bulan punya target harus khatam Quran, berlomba-lomba. Kenceng banget imannya. Karena tahu bulan Ramadan Allah kasih pahala sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang udah mulai turun lagi imannya, betul nggak? Ya. Habis sholat boro-boro pada buka Quran kayak waktu Ramadan, kan gitu. Ya. Waktu Ramadan, sebelum Ramadan dia kumpulkan hartanya. Buat apa? Dia buat sedekah nanti di bulan Ramadan karena dia tahu pahalanya Allah lipat gandakan. Coba sekarang harusnya sedekahnya sama waktu bulan Ramadan nih, buat rumah Allah nih. Ya, ini nyata nih Bu, kita lihat kan gitu. Ini. Kalau semakin indah rumah Allahnya, semakin nikmat kita nuntut ilmunya, kan gitu. Ini semakin nyaman kita. Nah ini, jadi iman kita ini naik turun. Jadi tergantung suasana iman nih kita. Nah semoga nih dengan banyaknya kita menuntut ilmu ya, dengan Allah kasih mudah langkah kita untuk hadir di majelis untuk menuntut ilmu, itu salah satu kita untuk merawat iman kita. Kita bersyukur Bu, kenapa kita harus syukuri nikmat iman, nikmat Islam, Islam agama yang mulia. Kita bersyukur dengan nikmat iman, kenapa? Karena kita mengenal Allah tuh asbab siapa Bu? Kita bisa mengenal Allah, tahu Allah, tahu dulu deh. Karena kalau tahu belum tentu kenal. Kita tahu Allah dari siapa Bu? Dari kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW yang berjuang mati-matian Bu, perjuangannya mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, keluarganya, bahkan nyawanya semata-mata untuk mengenalkan Allah kepada kita semuanya. Yang saat itu di zaman jahiliyah semua orang belum mengenal Allah, belum memeluk agama yang mulia. Mereka masih menyembah berhala yang menjadi Tuhannya, menyembah patung-patung yang menjadi Tuhannya, belum kenal Allah. Nah ini perjuangannya Rasulullah Bu, maka kita bersyukur kita kenal Allah. Lahir Islam, lahir orang tua kita sudah mengenalkan ini, asbabnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka rawat iman kita dengan sering hadir majelis. Tapi ingat, karena sekarang majelis taklim itu mudah kita temui Bu, betul nggak? Majelis taklim di mana-mana sekarang. Komunitas orang bikin majelis taklim itu banyak banget sekarang. Mudah para perempuan keluar untuk menuntut ilmu tuh sekarang mudah banget. Tapi yang harus difahami, tujuan kita dalam menuntut ilmu itu apa? Kan untuk memperbaiki iman kita,
untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, tujuan kita semata-mata kita pengen dapat ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, jalannya mudah, Bu. Jalan kita beramal solehnya mudah. Hari-hari diberikan kebaikan, didatangkan kebaikan, ya, diperjalankan diri kita ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, menjalankan kebaikan. Ini kalau Allah sudah ridho, dan pulangnya kita nanti menemui Allah mudah banget karena Allah sudah ridho. Maka lurusin niatnya nih. Datang ke sini jangan karena saya. Pengen lihat saya nggak usah jauh-jauh, Bu. Di TV banyak, TV rusak juga ada saya. Ya, banyak di sosial media, tahu kan pasti gitu. Tapi lurusin niat. Yang hadir ini saya bodoh ilmu, banyak dosa, amalnya masih dikit. Tapi saya berusaha untuk sama-sama, yuk kita kenali Allah, kita bahagiain diri kita, ya. Cari Allah, deketi Allah. Karena kalau kita udah deket sama Allah enak, Allah juga gak akan jauh-jauh sama kita. Dibimbing langkah kita, semuanya. Ini kalau Allah sudah ridho sama kita. Sian yang sebelah sini gak diliatin terus ya tadi. Yang kuning-kuning. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Maka ini lurusin niat. Menuntut ilmu bukan berapa banyak majelis taklim kita datangi. Pagi keluar, ninggalin suami, ninggalin anak-anak untuk menuntut ilmu. Besok begitu lagi. Bukan berapa banyak majelis taklim kita datangi untuk mencari ilmu. Tetapi menuntut ilmu, banyaknya majelis taklim yang kita datangi, ya, harus mampu merubah diri kita. Harus banyak membawa perubahan dalam diri kita. Setiap hari kita ngaji, Bu, berarti kan setiap hari kita banyak dapat ilmu. Kalau hidup kitanya cuma gitu-gitu aja sayang, berarti nggak manfaat nih. Salah niatnya. Bukan berapa banyak majelis taklim yang kita datangi, tapi berapa banyak ilmu yang kita dapat dari majelis itu mampu merubah diri kita dalam pandangan Allah, urusan ketakwaan. Kan gitu. Kalau enggak sayang, harus merubah apa? Bicara kita, Bu. Bicara kita harus berubah. Yang sebelum hadir majelis tuh senengnya tuh julid aja, gibah aja, ngomongin orang aja. Karena udah sering hadir majelis, ini harus dirubah. Bicaranya penuh kebaikan, nyenengin orang. Orang denger dia ngomong tuh tenang, orang denger dia ngomong tuh seneng hati. Ah, ini berarti merubah bicaranya dia. Lalu merubah pakaian kita. Maksudnya gimana harus bisa merubah pakaian kita? Apakah harus seperti saya? Enggak. Cadar saya, tertutupnya diri saya sampai rapat banget, belum menjamin diri saya masuk surga. Belum dijamin diri saya masuk surga sama Allah, Bu. Kita belum selesai urusan dunia kita, belum. Kita manusia yang masih punya hawa nafsu, ya. Hari ini taat, besok maksiat, ini manusia. Jadi belum selesai urusan dunia kita. Tapi Allah kasih dunia untuk kita menyelesaikan dengan cara yang baik. Dikasih fasilitas. Untuk apa? Memperbaiki diri kita. Sampai akhirnya kita pulang dengan selamat. Dikasihlah peraturan-peraturannya sama Allah. Bukan Allah lagi nyiksa kita, enggak. Saking cintanya Allah sama kita, dikasih aturan-aturannya. Di Al-Quran sudah dituliskan semuanya. Sama kayak ibu, ya, naik mobil di jalan, kalau enggak mematuhi peraturan lalu lintas, asal aja pasti enggak akan selamat, betul enggak? Mau kemana tujuannya, kalau aturan-aturannya ditaati selama di perjalanan pasti selamat. Ini lampu merah jalan aja, dari kanan enggak selamat, jeder, gitu. Di dunia aja ada aturan-aturannya nih. Bagaimana kita mau ke akhirat, aturannya harus ditaati juga, kan gitu. Ini, jadi harus mampu merubah pakaian yang kita pakai, khususnya wanita yang sumbernya fitnah. Saat kita ngaji, ya ngaji, jangan sampai kita ngaji tapi salah niat. Hanya pengen terlihat wah oleh teman kita, semua dipakai.
Akhirnya tabarut, bukan menjadikan pakaian takwa. Nah ini, luruskan niatnya ya. Semoga dengan tidak lain kumpulnya kita di sini, keluar dari sini Allah kasih hidayah kita semuanya. Allah ridho sama kita semuanya. Salawat dan salam untuk manusia mulia, kekasih Allah yang berjuang mati-matian, yang cintanya luar biasa untuk umatnya, yang hidupnya dihabiskan untuk umatnya, yang cintanya untuk umatnya, yang selalu memuliakan orang lain tanpa untuk beliau dimuliakan. Beliau banyak mengajarkan hal yang luar biasa, terutama akhlak. Beliau yang mati-matian nyelamatin kita nanti Bu, di mahsyar, di Sirat, di mizan. Beliau ya, sholawat dan salam teruntuk manusia mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ngajarin kita Bu, urusan memuliakan orang lain. Kadang banyak di antara manusia saat dia memuliakan orang lain, dia minta dibalas dimuliain. Urusan menolong orang lain dia minta muliain dong, kan gitu, hormati dong ini. Tapi lihat, kita diajarkan oleh sosok yang mulia ini ya. Bagaimana beliau di saat orang-orang yang membenci beliau, di saat orang-orang yang memusuhi beliau, mengancam beliau, mengusir beliau, melempari batu beliau, beliau tetap bersama dengan mereka. Beliau tetap membersamai mereka Bu. Beliau nggak benci. Di saat beliau dakwah di kota Taif, diusir, dilemparin batu ya, beliau nggak membalas perbuatan mereka. Bahkan malaikat-malaikat penjaga Jabal Taif, penjaga gunung Taif, malaikatnya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau engkau ingin aku membalas mereka, gunung-gunung Taif ini aku bisa hancurkan untuk mereka. Jikalau engkau mau ya Rasulullah, aku hancurkan gunung-gunung Taif ini untuk mereka. Maka Rasul katakan, jangan. Biarkan mereka seperti ini. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah gak murka. Nanti suatu saat akan ada dari anak turunan mereka yang beriman. Ini kalau kita boro-boro ya Bu ya, dipelototin orang aja panas. Ya Bu ya, dia punya mata dia Bu, biarin aja kan kita. Ada seorang nenek Yahudi, setiap hari Rasul lewati nenek tersebut diludahi. Rasulullah diludahi oleh nenek tersebut Bu. Ada di sini nenek-nenek. Banyak ya Bu. Nek mana nenek-nenek, ngacung dong nenek-nenek. Oh lo banyaknya, janda pula nih. Nek, nanti di surga gak ada nenek-nenek. Mohon maaf ya, di surga gak ada nenek-nenek. Ada seorang nenek-nenek ngedatengin Rasulullah, ya Rasulullah, saya kepengen ke surga bersamamu ya Rasulullah. Karena Rasulullah senang bercanda Bu. Rasul bilang begini, Nek, tapi di surga gak ada nenek-nenek. Nangis si nenek itu Bu. Tapi ya Rasulullah, aku pengen ke surga bersama engkau ya Rasulullah. Iya Nek, tapi di surga gak ada nenek-nenek. Makin nangis. Akhirnya Rasul bilang, Nek, nanti di surga nenek-nenek itu jadi gadis semuanya. Jadi cantik-cantik Bu, gak ada nenek-nenek nanti. Ibu jadi cantik, kayak Desi Ratnasari, kayak Syahrini. Cantik semua, jadi gadis. Masya Allah. Kembali lagi, ada seorang nenek Yahudi, setiap Rasul lewat situ, Rasul diludahi Bu. Setiap lewat lagi diludahi. Suatu hari saat Rasul lewat, nenek ini gak ada Bu. Rasul sedih Bu. Rasul sedih, kemana nih nenek?
Biasa ngeludahi, hari ini lewat gak diludahi. Dicari tahu sama Rasulullah. Didatangi rumah nenek tersebut, ternyata nenek itu lagi sakit dan gak ada yang nengokin, gak ada yang peduli. Begitu Rasul datang, si nenek tersebut kaget melihat Rasulullah. Ya Muhammad, kenapa engkau menjengukku sedangkan aku sering berbuat buruk kepadamu? Kenapa engkau nengok aku di saat gak ada satu orang pun yang menjengukku? Rasulullah cuma tersenyum, Bu, dan bilang, karena kamu belum mengenalku. Maka ada istilah pepatah, tak kenal maka tak kenali. Kalau ibu mengenali Allah, ibu akan sayang sama hamba Allah yang lainnya. Tapi kalau kita cuma tahu Allah, bagaimana kita bisa sayang? Kan gitu, hanya tahu, nggak kenal sifatnya Allah. Maka tadi Rasul katakan itu, karena kamu belum mengenalku, Nek. Hanya si nenek tersebut malu asbab kedatangannya Rasulullah yang gak menyimpan benci. Nenek udah ketakutan, Bu. Waduh, jangan-jangan dia mau balas dendam nih si Muhammad nih. Enggak, Rasul bawain makanan, tersenyum. Yang menjadikan asbab akhirnya nenek tersebut memeluk agama Islam. Nih akhlak. Kita gak bisa kasih hidayah orang lain, Bu, ya. Kita nggak bisa kasih hidayah orang lain, tapi kita bisa menjadi asbab hidayah bagi mereka. Dengan apa? Akhlaknya kita, kesantunannya kita, perbuatan baik kita. Karena kadar kemuliaan seorang hamba yang diberikan oleh Allah itu atas perbuatan baiknya. Dilihat dari perbuatan baiknya, kadar kemuliaan seorang hamba yang diberikan oleh Allah itu dari perbuatan baiknya. Ada orang yang sholat tapi nggak selamat. Banyak masuk neraka, ada orang sholat tapi masuk neraka. Kan jelas. Yang memuliakan kita dari perbuatan baik kita. Tapi ingat, orang baik gak akan bilang-bilang kalau dirinya baik, Bu. Saya ini orang baik loh. Enggak. Ada yang gitu, Bu? Gak waras kayaknya. Ya, tak waras dia. Orang baik dia hanya berbuat baik saja tanpa minta kebaikannya dibalas dengan kebaikan. Ini yang diajarkan Rasulullah. Saat kita memuliakan orang lain, nggak perlu minta dimuliakan, nggak perlu minta disanjung. Cukup penilaiannya Allah, Allah nanti akan memuliakan kita. Ini, insya. Maka apa yang akan kita berikan kepada manusia yang sudah memberikan segalanya untuk kita? Apa yang kita berikan, Bu, untuk Rasulullah? Apa yang akan kita banggakan untuk Rasulullah? Rasulullah senang kalau kita sesama saudara kita ini rukun, mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai. Ini sudah membuat Rasul bangga dengan umatnya. Makanya saya selalu bilang, saya selalu doanya, ya Allah, sampaikan ya Allah rasa terima kasih saya kepada kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW, karena saya sudah diizinkan menjadi umatnya. Saya bangga menjadi umatnya. Walaupun kayaknya nggak pantas banget nih, belum bisa bikin senengnya Rasul. Bu, bikin bangga Rasul mudah, gampang. Bikin seneng Rasul mudah, Bu, nggak susah, nggak disuruh hafal 40 hadis arba'in, enggak. Yang mudah-mudah aja. Apa yang Rasul kerjakan, kerjain. Itu udah bikin seneng Rasul. Contoh yang simpel-simpel di dalam rumah, Bu, bantu dakwahnya Rasul. Bantu dakwahnya Rasul gak harus seperti ini, keliling dakwah, enggak. Cukup dengan di rumahnya kita sendiri, ajarin ke anak-anak kita, keluarga kita. Contohnya, Rasulullah masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kerjain. Ibu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, udah bikin Rasul seneng. Para ulama terdahulu yang takut sama Allah, yang cinta dengan Rasulullah, kalau masuk kamar mandi terlanjur pakai kaki kanan, mereka keluar lagi istighfar sebanyak-banyaknya. Jangan kebalik, ini masuk kamar mandi pakai kaki kanan, masuk masjidnya pakai kaki kiri. Kebalik, ya. Ikutin. Rasul keluar kamar mandi pakai kaki kanan sambil berdoa, Bu, itu udah bikin seneng Rasul. Nyenengin Rasul tuh gampang. Itu satu, ajarin ke anak-anak. Kalau diri kitanya baru tahu, oh ya,
Kerjain nanti diinget. Terus sediain sandal Bu. Di kamar mandi sediain sandal, itu sunnahnya. Kenapa sih masuk kamar mandi harus pakai sandal? Biar nggak kepleset? Enggak. Itu diajarin sama Rasulullah supaya apa? Setan itu nggak lihat kita. Karena di kamar mandi banyak, jangan lama-lama makanya di kamar mandi. Ini di kamar mandi sambil nyanyi ikan dalam kolam. Kalau ingin melihat, udah stop. Ya, ini jangan lama-lama di kamar mandi apalagi sambil bawa handphone. Jangan, tempatnya setan di kamar mandi. Rasul mengajarkan adab-adab di kamar mandi dikerjain. Saya punya satu kitab isinya hidup bersama Rasulullah 24 jam. Jadi Rasul apa ngerjain apa di situ semuanya ada. Sebenarnya kita kalau ngikutin caranya Rasulullah udah bahagia Bu, selamat. Udah diajarin, udah enak banget gitu. Ini. Kedua, Rasul makan dan minum pakai tangan kanan. Kerjain, ajarin ke anak-anak kita, karena masih banyak sekali saya lihat ibu-ibu pakai jilbab, minum kadang masih pakai tangan kiri. Betul apa betul? Makan stik masih pakai tangan kiri, sok gegayaan pakai makan stik tapi pakai tangan kiri. Habis disediainnya garpu Umi tangan kirinya. Tangan kanannya pisau. Masa saya makan pakai pisau tangan kanan? Enggak gitu Bu. Kita makan stik. Ibu udah pernah makan stik belum? Tahu di stik di Palembang ada stik? Ada lah, masa pempek mulu. Orang Palembang itu kuat-kuat. Wanita kuat, orang Palembang, kapal selam aja dimakan. Gimana nggak kuat ya Bu ya? Kapal selam aja dimakan, gimana nggak kuat orang Palembang? Masya Allah. Makan stik, Ibu kalau makan stik di restoran disediainnya tangan kanannya apa? Pisau, tangan kirinya garpu. Makannya gimana? Kadang masih banyak orang makan aja. Tangan kanannya misoin, tangan kirinya terus makan. Salah Bu, itu bukan makannya orang Islam. Jangan kegayaan kayak orang bule. Itu makannya setan begitu. Terus gimana Umi caranya? Potongin dulu tuh semua dagingnya. Udah taruh pisaunya, ambil pakai tangan kanan garpunya, udah makan. Itu cara makan yang diajari Rasulullah. Sahabat kalau ngelihat ada orang makan pakai tangan kiri langsung disenggol supaya makanan minumannya nggak langsung masuk ke mulutnya biar tumpah. Itu Bu, karena apa? Setan yang makan. Yang tadinya makanannya halal jadi nggak halal, kan gitu. Ajarin ke anak-anak, dakwahkan. Itu udah cara bantu dakwahnya Rasul Bu. Rasul udah seneng. Rasul makan dan minum sambil duduk. Kadang kita ngelihat ada ibu-ibu pakai jilbab makan atau minum sambil berdiri, sambil jalan. Auzubillah min dzalik. Nah, ini kerjain. Ini udah cara bantu dakwahnya Nabi. Kapan kita mau nyenengin Nabi? Nabi aja setiap hari mikirin kita Bu, sampai laparnya Nabi itu, laparnya umatnya itu Nabi mikirin Bu. Nabi mikirin, makanya Nabi tuh gak suka kalau ngelihat orang minta-minta di jalanan. Umat Islam gak boleh minta-minta. Umat Islam harus kaya. Ini suatu hari Rasul pernah Bu tidak makan. Sewaktu Rasul sholat, mengimani jadi imam sholat di safnya para sahabat. Di saat sholat, sahabat mendengar suara gesekan. Sampai selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Engkau tampak pucat dan aku mendengar seperti suara tulang bergesek di tubuhmu ya Rasulullah. Enggak, aku baik-baik aja, kata Rasulullah. Sahabat bertanya lagi sampai akhirnya Rasul ngaku. Rasul buka Bu, bajunya dibuka oleh Rasul dan ternyata ada batu yang diikat di perutnya Rasulullah, ada 3 batu. Sahabat kaget, ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan ini ya Rasulullah? Sudah 3 hari aku tidak makan, tidak ada makanan di rumahku. Nangis sahabat Bu, kekasih Allah loh Bu.
Ya Rasulullah, kenapa engkau gak bilang kepadaku? Ya Rasulullah, apa yang aku punya aku berikan semuanya kepadamu ya Rasul. Enggak, aku malu sama Allah. Aku malu sama Allah jika aku harus meminta. Dengan caraku begini aku bisa merasakan bagaimana umatku saat tidak makan. Tuh. Sampai laparnya umatnya saja Rasul perhatikan. Bahkan nanti di yaumil mahsyar, Bu, di yaumil mahsyar kita nih nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar, baik laki-laki baik perempuan semua kumpul di yaumil mahsyar dalam keadaan telanjang, gak kayak gini, dalam keadaan telanjang satu sama lain. Dan nanti di yaumil mahsyar semuanya nafsi-nafsi. Seorang suami di yaumil mahsyar lari dari istrinya. Kenapa lari? Takut dituntut oleh istrinya, takut dituntut oleh Allah. Nafsi-nafsi seorang suami dalam keadaan telanjang, dia lari di hadapan istrinya, lari, gak peduli dengan istrinya, gak mikirin istrinya di yaumil mahsyar. Seorang istri sama lari dari suaminya dalam keadaan telanjang, dia lari, dia takut. Semuanya nafsi-nafsi, istri nafsi-nafsi, suami sendiri-sendiri. Seorang anak sama lari dari kedua orang tuanya, takut dituntut, orang tuanya pun sama lari. Semuanya nafsi-nafsi, semua nabi nafsi-nafsi. Bahkan Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Robbi, nafsi-nafsi. Aku datang sendiri ya Rob, umatku itu hambamu, aku serahkan umatku kepada engkau ya Rob. Itu Nabi Musa yang membuat Rasulullah menangis sedih. Rasul sujud di hadapan Allah menangis senangis-nangisnya, belum mau bangun dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permohonannya. Malaikat meminta Rasulullah bangun dari sujudnya, hingga malaikat bertanya, ya Rasulullah bangun, apa yang membuatmu menangis sujud selama ini? Di saat semuanya nafsi-nafsi, Bu, serba ketakutan sendiri-sendiri, Rasul memohon, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Kalau aku mendengar Nabi Musa menyerahkan umatnya kepadamu, aku memohon selamatkan umatku ya Rabb. Tolong umatku, mereka kepanasan, mereka ketakutan, mereka kehausan. Ini Bu yang dilakukan Rasulullah. Bahkan beliau tidak mau ada satu umatnya nih yang masih tertinggal di neraka. Maka yuk bikin Nabi itu bangga punya umat kayak kita. Nabi aja bilang Bu sama sahabat, ya sahabatku, kalian tahukah siapa orang yang mulia itu? Siapa manusia yang mulia itu? Sahabat menjawab, bukannya engkau ya Rasulullah. Rasul menggelengkan kepalanya sambil menahan air matanya. Kalian tahu siapa manusia yang mulia itu? Mereka adalah umatku yang datang setelah aku tidak ada. Sambil menangis, Bu. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, tidak pernah merasakan kehadiranku, tapi mereka cinta kepadaku, beriman, bersolawat, mengerjakan apa yang aku kerjakan. Mereka orang-orang yang mulia yang kelak aku ingin berjumpa dengannya nanti di surga. Tuh. Amin apa Bu? Kan kita yang disebut ini. Maka yuk bikin bangga Nabi, jangan malu-maluin. Kita sebagai umatnya Nabi yang dimuliakan. Nabi Musa aja pengen jadi umatnya Nabi karena banyak keistimewaannya, banyak syafaatnya. Kan gitu. Maka jangan sampai kita bikin malu Nabi, bikin sedih. Ya, ini. Jadilah wanita yang paling bahagia, Bu. Karena ini banyak wanita ya, saya bilangnya wanita. Jadilah wanita yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Kan gitu. Karena bahagia itu kita sendiri yang menciptakan, betul nggak? Kita sendiri yang menciptakan bahagia. Tapi bahagianya dengan cara apa? Ada dua hal. Ya. Menjadi wanita bahagia ada dua hal nih. Ada dua cara. Ada di dunia nih, menjadi wanita paling bahagia di dunia dan di akhirat. Karena kita masih tinggal di dunia. Tapi bagaimana cara bahagianya di dunia? Ada yang bahagianya dengan materi. Saya cukup dengan materi, saya udah bahagia. Salah. Kadang dikasih
kesenangan di dunia dengan hartanya, dengan jabatannya. Tapi nggak bisa saat dia lupa dengan Allah, harta jabatannya tidak membuatnya bahagia di akhirat, hanya di dunia saja. Karena itu pilihannya dia, saya cukup bahagia dengan materi harta saya, cukup selesai. Ternyata enggak. Oh ya, itu sudah menjadi bahagianya dia di dunia. Kalau dia tidak dengan taat kepada Allah, maka di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi kan kita kepengen kita bahagia bukan cuma di dunia, karena di dunia bahagianya semu Bu, nggak abadi. Hari ini kita bahagia, besok Allah kuasa bikin kita sengsara, betul nggak? Kayak lagu saya gitu Bu, ku bisa menangis. Hari ini kita menangis, ku bisa tertawa. Besok kita tertawa, dikasih rasa bahagia sama Allah. Ku bisa bahagia, dikasih bahagia sama Allah. Bahkan menderita, besok Allah bisa bikin kita menderita. Ini Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya. Satu, ada orang yang mengukur kebahagiaan dengan materi, padahal Allah bisa bikin kita bahagia dengan punya uang atau tidak dengan punya uang. Allah yang kuasa. Karena yang membuat kita bahagia itu adanya cintanya Allah kepada kita, bukan cintanya makhluk. Cinta makhluk gak abadi Bu, cinta Allah yang kekal. Kalau kita udah dapat cintanya Allah, bahagia bukan cuma di dunia, di akhirat. Ada orang yang mengukur kebahagiaan dengan materi, tapi bahagia di dunia itu Bu, satu, kita masih bisa sholat, bahagia udah. Kita masih bisa berpuasa, bahagia udah. Kita masih bisa sedekah, itu bahagia. Karena bahagianya itu yang bisa membuat kita bahagia di akhirat. Berarti dengan cara takwa. Bahagia di dunia, jalan kebahagiaan jalannya cuma satu, yang dicari cuma satu, takwa. Dengan takwa kita bisa mulia, dengan takwa kita bisa bahagia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Ini jalannya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa kebahagiaan di akhirat Bu? Kebahagiaan di akhirat, kita dikasih surga sama Allah. Kita masuk surga itu udah bahagia, udah paling bahagia karena nggak ada penderitaan lagi Bu. Itu bahagia di akhirat. Kita dipilih jadi orang yang menjadi penghuni surga, itu udah bahagia, udah paling bahagia, levelnya bahagia. Bahagia di akhirat, kita masuk surga tanpa hisab, itu bahagia di akhirat. Bahagia di akhirat, kita berjumpa dengan Allah, itu bahagia. Kita berjumpa dengan Rasulullah, itu bahagia. Kita kumpul dengan saudara-saudara kita di surga, dengan keluarga kita, itu udah paling bahagia. Di surga udah segalanya ada Bu. Udah gak ada penderitaan lagi. Penderitaan itu adanya di dunia karena saking cintanya Allah Bu. Kalau dunia itu berarti di sisi Allah, maka yang mendapatkan surga di dunia bukan orang kafir, tapi orang muslim kita. Orang kafir hanya mendapatkan apa yang didapat di dunia saja, bahagianya cuma di dunia. Tapi di akhirat sengsara. Surganya ada di dunia saja, tapi kita dunia ini penjaranya orang muslim, mukmin. Dunia penjara bagi kita. Kita susah payah di dunia, tempatnya. Buat apa? Untuk apa? Ya untuk bahagia di akhirat. Allah kasih ujian demi ujian di dunia. Ujian itu untuk menaikkan level iman kita, untuk mengangkat derajat kita. Allah kasih ujian dulu. Masa kita nggak mau? Kok saya diuji ya Allah? Kata Allah, kenapa enggak? Kamu beriman enggak? Kalau kamu beriman, ngaku beriman, ya harus mau diuji kan gitu. Bersusah payah di dunia dengan ujiannya supaya kita bahagia nanti di akhirat. Jadi bahagia dunia dan akhirat. Di dunia tadi bahagianya kita bisa sholat, itu udah bahagia. Ada orang dikasih sehat gak mau sholat, ada nggak? Banyak nggak? Ada orang dikasih umurnya dipakai buat maksiat, banyak. Tapi saat kita dikasih sehat, kita masih bisa ibadah. Ini yang sudah membuat kita bahagia. Karena bahagia kita yang menentukan. Dengan jalan takwa, baik laki-laki, baik perempuan, itu sudah dijanjikan oleh Allah. Ibu boleh buka.
di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab Allah menjanjikan untuk laki-laki, untuk perempuan. Di surat Al-Ahzab ayat 35. Kalau ibu nggak percaya bahwa Allah ini sudah menjanjikan untuk laki-laki dan perempuan, Allah berikan hal yang sama. Apa di sini bunyinya, Bu? Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap menjalankan ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang selalu menyebut-nyebut nama Allah. Maka Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Berarti sama nggak, Bu, kita dengan laki-laki dalam pandangannya Allah, dalam ampunannya dan pahalanya? Sama, Bu. Ini kebahagiaan buat kita di dunia. Dengan apa tadi? Ibadah, sedekah, dengan takwa. Allah akan berikan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana sih, Bu, cara kita mendapatkan kebahagiaan itu? Bahagia itu kita yang nentuin. Kita pengen bahagia. Tadi ibu-ibu pengen jadi bidadari surga. Bidadari surga itu orang-orang yang takwa di dunia, yang dia jadikan dirinya itu bidadari-bidadari bumi. Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bahwa wanita dunia, bidadari bumi itu jauh lebih baik dari bidadari surga. Wanita dunia kita, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga. Kenapa bisa seperti itu? Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar wanita dunia itu jauh lebih baik dari bidadari surga, ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Iya, benar. Wanita dunia itu jauh lebih baik dari bidadari surga." Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, "Kenapa bisa seperti itu, ya Rasulullah? Bidadari surga cantik, bidadari surga abadi, kekal. Kenapa bisa wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga?" Lalu Rasulullah memberikan perumpamaan, Bu. Perumpamaan wanita dunia dan bidadari surga itu seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Pakaian luarnya itu adalah wanita dunia, dan pakaian dalamnya itulah bidadari surga. Bagaimana bisa seperti itu, ya Rasulullah? Pakaian luar pasti jauh lebih baik dari pakaian dalam. Coba ibu pakai pakaian dalamnya sobek juga nggak kelihatan, bener nggak? Tapi pakai pakaian luarnya pasti cakep-cakep nih, ya kan? Pakaian dalamnya, rok dalamnya mau sobek juga nggak kelihatan, di dalam dipakainya. Pakaian luarnya tampak cantik, tampak cakep, bagus. Nah, ini perumpamaannya, wanita dunia yang menjadi pakaian luarnya, bidadari surga menjadi pakaian dalamnya. Karena nanti kecantikannya wanita dunia itu terpancar dari wajahnya, Bu, kata Rasulullah. Bidadari surga cantik,
tetapi nanti bidadari bumi, wanita dunia itu lebih cantik dari bidadari surga karena kecantikannya terpancar dari wajahnya yang mengeluarkan cahaya. Itu semuanya dari sholat 5 waktunya yang tidak pernah ditinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, dari menjaga wudhunya. Bu, menjaga wudhu itu ibadah. Jadi kalau ibu tadi pagi jaga wudhu mau pergi ke sini, biasanya kan sholat duha dulu nih. Habis sholat duha berangkat dari sini, suaminya udah ridho, ya udah sana pergi. Ibu dalam keadaan jaga wudhu sampai menjelang zuhur, ibu masih wudhu, masih ada wudhunya. Saat itu ibu selama pagi sampai siang ibu dalam ibadah kepada Allah. Tercatat ibadah kepada Allah. Maka jaga wudhu, belajar kita menjaga wudhu, ya. Saya pakai begini bukan berarti sok suci, enggak Bu. Ngejaga wudhu saya supaya kalau bersalaman misalkan ada laki-laki yang kesentuh, saya nggak batal karena hanya kesentuh kainnya saja, bukan kulit saya. Kan gitu, ya. Lalu kata Rasulullah, yang menjaga wudhunya, wanita dunia yang menjaga wudhunya, yang sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, wanita dunia yang sedekah, wanita dunia yang taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Ini nanti wanita dunia ini lebih cantik dari bidadari surga karena wajahnya terpancar cahaya. Kata Rasulullah ya Bu, bukan kata saya. Ini bukan wanita dunia yang sembarangan Bu yang dicemburui bidadari surga. Bahkan bidadari surga cemburu nanti dengan wanita dunia, kata Rasulullah. Tapi wanita dunia yang menjaga itu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Bu. Jaga wudhu bisa, sholat 5 waktu bisa. Yang susah apa Bu? Yang susah apa kira-kira? Ngaku pinter, taat kepada suami. Ini nih ya. Padahal masuk surga buat wanita gampang, kata Allah. Mudah masuk surga buat wanita. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Puasa wajib bulan Ramadan kerjakan. Menjaga kehormatan, jangan jauhi zina, ya. Jaga kehormatan kita, jauhi zina. Jaga rasa malu kita, ya. Yang keempat, taat kepada suami. Oh, 3 ini gampang. Yang keempat nih susah-susah gampang ya Bu ya. Urusan ngaji aja nih Bu, ingat perhatiin. Urusan ibu-ibu mau datang ngaji, pagi-pagi suaminya nggak berangkat kerja nih. Suaminya lagi pengen di rumah, pengen manja ceritanya sama ibu-ibu. Tiba-tiba ibu dapat undangan di masjid apa ini? Baitur Rahman Palembang nih. Mau kedatangan Umi Pipik. Nama saya dibawa-bawa buat dapat izin. Pah, pagi ini Mama boleh ngaji nggak Pah? Ada Umi Pipik, tahu Pah? Nama saya dipakai Bu. Kata suaminya, Mah, Papa lagi nggak enak badan nih, udah di rumah aja ya. Papa mah, udah nih obatnya nih, obat dah minum. Apa istirahat deh, kan gitu. Setiap hari sama Papa mah ketemu, sama Umi Pipik saya nggak pernah ketemu, lihatnya di TV doang. Nama saya lagi dibawa-bawa buat dapat izin. Suaminya udah mulai kesel Bu, mukanya udah mulai berubah nih. Terus kata suaminya saking keselnya, terserah ya Bu ya, ngeluarin kalimat terserah. Ibunya kepedean, dianggap kalimat terserah itu dibolehin. Berangkat dandan, pakai minyak wangi banyak, naik angkot. Ada angkot di sini. Satu angkot kecium semua parfumnya. Bu, lagi zina berjamaah. Nauzubillah min dzalik, lagi zina berjamaah. Padahal mau ngaji ceritanya, tapi karena pakai parfumnya nyengat banget, satu angkot kecium semuanya. Bahkan turun dari angkot meninggalkan jejak parfum maksudnya. Si angkotnya sampai pulang, duh parfum si ibu itu enak banget deh. Sampai pulang terngiang-ngiang, dosa zina berjamaah.
Hati-hati. Ya. Maka nyampe di sini Bu, duduk nih depan saya sekarang. Tapi di rumah suaminya kesel, istrinya pergi, muka suaminya berubah. Apakah suami lagi ridho? Enggak. Ibu dapat pahala di sini? Enggak. Enggak dapat apa-apa, mohon maaf lahir batin. Padahal bagus niatnya ngaji. Ini ketaatan, hal yang kecil saja, padahal baik. Datang majelis ilmu, tapi kalau suaminya enggak ridho, enggak dapat apa-apa Bu, Allah juga enggak ridho. Ini penting. Ya udah aja, udah tungguin suaminya. Ibu pahalanya ada di sana, surganya ada di sana. Karena Allah ridho. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa, saya sama Papa aja. Nanti saya nanya aja deh sama temen tadi yang disampaikan apa. Kan gitu. Itu istri yang soleha. Itu bidadari bumi yang taat. Yang bikin bidadari ini cemburu. Ya, karena istrinya taat. Ini Bu. Ya, insya Allah nih di sini istri-istri yang taat semuanya, yang nggak pernah melototin suaminya kalau lagi tidur. Iyalah lagi tidur masa melotot Umi, lagi tidur kan terpejam. Bu, wanita-wanita yang taat sama suaminya, yang menjalankan ketakwaannya kepada Allah, wanita-wanita yang taat kepada suaminya, yang menjalankan perintahnya Allah, menjaga kehormatannya, di dunia dia takwa, di dunia dia cari kebahagiaannya dengan bertakwa kepada Allah, maka dialah ratu-ratunya bidadari surga. Ratu bidadari surga. Karena jalan kebahagiaan buat seorang perempuan itu takwa. Ya, Ibu boleh dibuka nih di surat ketiga. Surat apa itu Bu? Ayat 132. Boleh dibaca? Udah ada yang ketemu? Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Akibat yang baik itu maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan baik itu asbab dari ketakwaannya kita. Kan gitu. Maka orang yang bahagia jalannya takwa. Kita pengen dimuliain oleh Allah, jalannya takwa Bu. Gak ada bahagia itu selain dari jalan takwa, gak ada. Bahagia dengan makhluk enggak, makhluk gak abadi. Semakin berharap dengan makhluk, ibu akan semakin banyak kecewa, betul? Semakin menggantungkan pengharapan kita kepada makhluk, kita akan kecewa Bu. Tapi semakin kita berharap kepada Allah, kita nggak akan kecewa. Allah yang lebih tahu keadaan kita, makhluk gak ada yang tahu keadaan kita. Kalau kitanya nggak curhat, nggak ada yang tahu. Allah paling tahu keadaan kita. Sedihnya kita, Allah tahu. Susahnya kita, Allah tahu. Apa yang kita butuhin, Allah faham. Kan gitu. Maka jalannya cuma disuruh Allah, takwa dulu deh. Kerjain deh apa yang aku kerjain, baru aku kasih. Kan gitu Bu. Anak kita mau minta sesuatu, kalau puasa kita suruh puasa walaupun dia belum akil balik, tapi kita ajarkan dia berpuasa. Dek, kalau adek nih puasanya sampai full nih, nanti bunda kasih hadiah. Kan gitu Bu. Kita kasih reward buat anak-anak kita. Anak kita prestasi, orang tuanya punya rezeki, dia kasih hadiah. Kan gitu. Allah pun sama. Allah cuma kepengen kita ini beramal soleh dulu, takwa dulu, baru Allah kasih pahalanya, Allah kasih hadiahnya. Walaupun mungkin Bu,
Jalannya kita harus susah payah dulu. Ujiannya kita harus susah-susahan dulu. Tapi kalau dengan dikasihnya kita ujian, kita bersusah payah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Bahagia yang sempurna ini Allah kasih hadiah pahala keridoannya, itu bahagia yang paling sempurna, Bu. Menurut saya ya, bagi saya. Karena yang saya cari itu. Karena dengan saya melihat diri saya sendiri, dengan segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada saya bertanya, bahagia itu apa sih? Kehilangan makhluk saya nggak bahagia, sedih ya. Lalu apa makna bahagia itu? Ngejar dunia, udah punya semuanya, Allah bisa ambil. Punya suami bahagia, punya anak bahagia. Yang akhirnya kita lupa dengan sebuah kebahagiaan itu, akhirnya membuat Allah cemburu. Allah cemburu, Bu, ingat Allah Maha Pencemburu. Ya. Saat kita terlalu memprioritaskan manusia ke dalam hati kita, bergantung sama manusia, lupa sama Allah, melalaikan haknya Allah, cacat urusan akhirat kita, dunia kita kejar, Allah Maha Pencemburu. Allah bisa memberikan, mengambil apapun dalam diri kita. Ini makhluk. Harta dunia kita kejar, Allah bisa mengambil semuanya. Lalu apa yang kita cari? Dan saya bertanya, jadi bahagia itu apa? Ternyata bahagia itu saat diri kita menemukan keridoannya Allah. Saat diri kita menemukan Allah. Saat kita dikasih petunjuk demi petunjuk oleh Allah. Saat kita dikasih hikmah dari semua ujian yang kita lalui, Allah kasih hikmah, di situ kita bahagia. Ini menurut saya. Karena apa yang saya dulu punya, semuanya Allah ambil perlahan-lahan. Makhluknya. Oh, dulu saya menuhankan makhluk. Ya, bangga dulu punya suami. Semua orang suka, dari ABG, emak-emak, nenek-nenek. Ya, Bu ya. Dipuji-puji, padahal manusia biasa. Banyak dosa, gak sempurna. Yang paling tahu siapa? Saya apa ibu-ibu? Yang paling tahu sifatnya saya apa ibu-ibu? Di mata manusia kan sempurna, tapi di mata Allah cuma diri kita sama Allah yang tahu. Karena kita menutupi hal apapun di hadapan manusia, tapi enggak di hadapan Allah. Terus kita terlalu cinta, Allah cemburu, ya, diambil, coba diambil. Siapa yang hakiki, siapa yang abadi? Allah kekal cintanya dan semua-semuanya. Harta kita kejar, mati-matian kerja harta. Kita, saya deh, ibu-ibu mah enggak beda. Kejar harta, saya. Oh iya, ditinggal. Yang mencari nafkah, bingung. Anak masih kecil-kecil, nanti biayanya gimana ya? Sampai anak saya putus sekolah tuh, anak saya nomor 2, karena ngelihat emaknya pontang-panting. Padahal mas udah bilang, seorang ibu ada nggak ada harus diada-adain buat anak, betul? Seorang ibu kuat atau lemah harus dikuat-kuatin demi anak, betul? Kita pengen punya anak kuat, kuatin diri kita, jangan cengeng depan anak-anak. Ini ada nggak ada harus diada-adain. Tapi anak memilih jalan lain, ya sok, sudah silakan. Tapi ingat, jangan lupakan Allah, jangan tinggalkan Allah. Gitu. Kejar harta, Bu. Ngejar harta kayak makan kuaci, Bu. Ibu ngejar dunia nih kayak makan kuaci. Ibu-ibu tahu kuaci? Barang yang kecil, kenyang juga enggak, Bu, kalau kita makan. Capek iya. Ibu main ke rumah saya kasih kuaci sepiring, Bu, habisin deh. Kenyang enggak? Capek. Doer di bibir. Ya, makan kuaci. Itu kayak ngejar dunia, Bu.
Gak habis-habisnya dulu saya gitu. Punya target. Ya. Sholatnya biasa aja. Gak kenal Allah, cuma tahu Allah. Oh iya, Allah Tuhan saya nih, yang menciptakan saya, yang menciptakan lautan beserta isinya, dunia beserta isinya, langit beserta isinya, itu Tuhan saya yang wajib saya sembah. Cuma itu aja. Tapi gak kenal Allah, takut sama Allah, gak yakin Allah yang maha ngasih rezeki. Ibadah aja udah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, aku perbaiki urusan duniamu. Tuh, kita berjalan menuju Allah pelan bu, Allah lari ke kita bu, kan gitu Allah. Tapi saya saat itu lupa, kejar dunia sampai batas Allah cemburu, walaupun ada asbabnya, sebuah ujian. 2014, kalau saya harus flashback ke belakang, habis semua yang saya kumpulkan, habis semua yang saya kejar, yang menurut saya bahagia dengan ini. Saya udah punya nih, bahagia saya, ngelihat anak-anak saya bahagia. Ternyata bukan itu bahagia, habis. Bahagia itu saat itu yang saya rasakan, ya Allah, Engkau dekat sekali denganku. Di saat manusia gak peduli, di saat manusia gak ada yang nolong, Engkau masih menolongku. Di saat aku lalai, di saat aku lalai, Engkau masih menolongku ya Allah. Di saat semua manusia gak peduli, Engkau masih peduli kepadaku ya Allah. Di saat semua manusia meninggalkan, Engkau gak pernah meninggalkanku ya Allah. Bahkan Engkau yang menyelamatkanku. Kalau bukan Allah, saat itu mati saya sama anak-anak saya bu, terperangkap dalam api, gak bisa keluar, teriak-teriak sama orang gak ada yang bisa nolongin, semua tertidur lelap. Tapi disitulah Allah sangat-sangat dekat, sedekat urat nadi saya. Oh cuma Allah yang dekat dengan saya, cuma Allah yang bisa nolong saya, gak ada yang lain bu, cuma Allah. Kadang kita berharap dengan manusia, kita kecewa gak ditolongin. Kadang kita cari-cari Allah, cari-cari manusia, minta bantuan sama manusia. Manusia gak bantu kita, kita kecewa, kesel. Tapi lihat, saat itu kebakaran itu Allah tunjukkan, Allah punya kuasa. Kamu mau apa? Kamu mau minta kemana? Mau minta pertolongan siapa? Allah kuasa saat itu bu. Kalau bukan karena Allah, mati saya sama anak-anak saya. Yang kata kamu zohirnya milik kamu, mana yang milik kamu? Gak ada. Allah kuasa mengambil semuanya, Allah kuasa. Ya, Allah kuasa bu. Sampai akhirnya loncat dari lantai 2. Habis semuanya, habis loncat dari lantai 2 hingga langsung melihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, terima kasih. Cuma itu saat itu yang saya ucapkan. Terima kasih ya Allah. Saat itu seperti saya nih kayak ditampar, kayak dijedotin kepala saya ke tembok. Harus sadar, harta yang kita kejar, yang zohirnya milik kita katanya, mati-matian kita ngejar harta, mati-matian kita ngejar dunia, cinta sama dunia. Justru di situ Allah perlihatkan hartamu nih, anak-anak, hartamu anak-anak ya. Yang bisa membawamu ke surga, ke neraka anak-anakmu. Ini hartamu. Kamu mencari apa lagi? Ini hartamu. Yang zohirnya habis semua bu. Dulu semuanya ada, habis harta. Saat itu anak saya yang nomor 2, Abizar, yang lagi digandrungin emak-emak. Kalau saya datang yang ditanya, Abizarnya gak ikut Umi? Emaknya udah ke Lapamor. Ya, setiap di tempat acara yang ditanya Umi, Abizarnya gak ikut. Sewaktu kebakaran rumah, pemadam kebakaran belum datang, baru orang-orang tetangga semua datang, ngeguyur air ya. Masuk azan, justru dia, anak saya Abizar. Bukan saya ngebelain anak saya, karena saya ngelihat dengan mata saya sendiri ya, yang saat itu usianya masih 11 tahun
Di saat azan masuk, dia ngelihat orang-orang para laki-laki tetangga itu yang masih ngeguyurin air, dia stopin, dia yang nyetopin, om udah om biarin aja udah kebakar ini. Ntar juga ada pemilik kebakaran, biarin aja om, yuk udah azan om sholat aja sholat. Akhirnya sholat berjamaah dengan seada-adanya, kaosnya yang bolong kena api, ya celananya masih ingat saya pakai kaos putih dia. Diwawancara ya kayak orang polos aja, nggak merasa beban. Ini pentingnya kita ngajarin tauhid ke anak-anak, Bu. Karena tauhid itu ilmu yang wajib, hukumnya wajib kita pelajari. Ada 3 ilmu yang hukumnya fardu ain, Bu. Kalau fardu ain berarti wajib. Hukumnya wajib pelajari. Ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu yang mampu menguatkan akidah kita. Namanya ilmu tauhid. Ini wajib kita pelajari. Nguatin akidah kita. Siapa Allah? Kita bahagia dengan apa? Allah bisa membahagiakan kita dengan harta atau tidak dengan harta. Allah bisa membahagiakan kita dengan anak atau tidak dengan anak. Kadang ada orang yang udah lama gak dikasih anak, hidupnya kayaknya menderita banget, ya Allah tiap hari doa sama Allah supaya dikasih anak karena kurang kebahagiaannya gak sempurna. Begitu udah dikasih anak sama Allah berantem mulu sama anaknya. Ada gak? Kesel mulu sama anaknya. Capek saya ngadepin anak saya. Kemarin sebelum ada anak kamu bilangnya gak bahagia, gak punya anak. Bahagianya kurang, begitu dikasih sama Allah kamu ngerasa susah, ya. Anak disalahin, coba berarti Allah bisa bikin kita bahagia ada atau tanpa anak. Allah yang bahagiain. Susah ekonomi, doa ya Allah, gini-gini amat hidup saya ya Allah, saya nggak bahagia nih Allah, ya. Dikasih sama Allah, kasih mobil, kasih rumah, masih nggak bahagia juga. Hidupnya nggak tenang, coba ini manusia kayak apa coba? Kata Allah, pusing saya sama manusia. Ya, ini jadi Allah yang bikin kita bahagia. Ini ilmu tauhid penting, Bu. Ajarin anak-anak, nak, bundamu bukan milikmu, bundamu milik Allah. Hartamu bukan milikmu, hartamu milik Allah. Jadi saat anak kehilangan, dia akan jadi anak yang kuat. Saya juga milik Allah. Kayak hari ini nih anak saya lagi ulang tahun nih. Biasanya kalau saya suka kasih alarm kalau pas tanggal lahirnya anak saya suka di rumah bikin acara anak-anak yatim gitu aja yang sederhana. Tapi saya lupa, Bu. saya safari dakwah di Palembang. Begitu ingat semalam bilang sama tim, jangan lupa beliin saya apa kayak sesuatu biar nanti jam 12 malam saya telepon anak saya sambil pegang ini kalau emaknya juga inget kan gitu. Sayanya kebablasan tidur, Bu. Saking capeknya dari Bandung, pulang dari Bandung ada acara di lapas di rumah tahanan perempuan. Saat saya diundang di rumah tahanan perempuan ngasih sharing, menyemangati. Justru saya yang dapat semangat dari mereka, semangatnya mereka, sabarnya mereka. Saya bilang kita sama-sama di penjara, bukan kalian saja, saya juga di penjara, tapi di penjara di dunia. Bedanya kalian di sini, saya bebas kelayapan di luar. Tapi justru saya belajar sabar dari kalian. Kalian sabar kehilangan berpisah nih. Walaupun orangnya ada tapi dipisahin dengan anak, dengan suami ada di luar, anak ada di luar, tapi sekalian di sini belajar sabar. Kan gitu. Cari Allah nggak harus ke masjid. Nih di sini tempat kalian. Allah selalu dekat dengan kalian. Banyak ilmu saya justru dari mereka, bukan saya ngajarin kasih ilmu, enggak. Ini. Terus siangnya ngisi lagi sampai sore. Baru dari Bandung itu subuh, berangkat dari Bandung subuh, pulang ke rumah ganti baju, berangkat lagi pagi ada acara. Sampai siang, setelah siang pulang ke rumah dulu sebentar, ngambil koper segala macam, pamitan sama anak-anak. Abijar tahu saya mau pergi, kebetulan dia lagi gak syuting. Masuk kamar saya, "Mi, mau kemana?" "Iya ada jadwal Umi sampai tanggal 20 ke Palembang." "Kan besok Aila ulang tahun," ngingetin gitu. "Ya udah kamu aja ya, surprise kamu aja deh nanti urusin." Saya gitu. Akhirnya udah pergi ke bandara sampai di sini. Kan gitu. Tapi saya tauhid, saya kuatkan ke anak-anak. Umi kamu bukan milik kamu, milik Allah. Semuanya kamu pun juga. Jadi anak-anak kuat. Bu, saya banyak belajar itu justru dari anak-anak saya.
Bukan anak-anak saya yang saya ajari, tapi saya banyak belajar dari anak-anak saya. Saat saya usia 10 tahun, saya kehilangan ibu saya jadi anak yang gak kuat, cengeng, temperamen, gampang marah, gampang nangis ke Allah. Allah gak adil nih. Di usia 10 tahun saya harus ngelihat ibu saya meninggal di hadapan saya. Temperamen, setiap ngambil rapot yang datang cuma bapaknya saja, bapak saya aja, pulang-pulang saya kesel. Tapi saat anak saya Adiba saat itu umur 11 tahun, ayahnya meninggal, justru dia yang ngajarin saya. Yang saat itu saya nggak mau ngapa-ngapain. Malam meninggal, ke rumah sakit, langsung pagi dibawa ke rumah, langsung dibawa ke Masjid Istiqlal disolatin, langsung dibawa ke kubur, sampai malam ditahlilkan. Tahlilan malam saya nggak makan, nggak minum, nggak ganti baju. Bilangnya mau mati juga, nggak sanggup nih, nggak ngerti habis ini harus ngapain, cari uangnya gimana buat anak-anak, karena saya hanya ibu rumah tangga. Selama ada beliau saya nggak boleh ngapa-ngapain, udah ngurus anak aja. Nggak boleh terima job lain, jadi host, jadi bintang, nggak boleh. Hatta ke supermarket aja izin, harus ada yang nemenin, nggak boleh kemana-mana bu. Tapi di umur saya, di anak saya, waktu umur anak saya yang ketiga, saya izin sama beliau, aku mau sekolah Umi mau sekolah lagi. Sekolah apa katanya? Dakwah, saya bilang. Akhirnya anak saya yang ketiga, saya sekolah sama Ustazah Astri Ivo di pendidikan Mubalik Al-Azhar di Masjid Al-Azhar itu di Kebayoran. Di bawahnya dia fasilitasi, dia buka sekolah buat para mubalighah untuk belajar dari fikih dan yang lain-lainnya. Tapi bukan untuk tujuan saya jadi pendakwah, enggak bu, untuk saya punya ilmu buat saya kasih ke anak-anak saya. Kan ibu itu madrasah buat anak-anak untuk ngedidik. Kan lebih banyak 24 jam pendidikan agama, pendidikannya itu sama ibunya yang ngajarin, ibunya begini, betul nggak? Kan kita sudah ada tugas-tugasnya, cuma itu bukan buat tujuan saya jadi pendakwah. Saya juga nggak punya cita-cita seperti ini bu, tapi Allah yang mentakdirkan, semuanya Allah yang memperjalankan. Sampai akhirnya malam ditahlilkan, saya nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain, Adiba datang nyuapin saya masih geleng, nggak mau makan. Terus Adiba bisikin saya, Umi, kalau Umi begini terus, emang bisa bikin Abi tuh hidup lagi? Enggak. Kalau Umi gini terus gak mau makan, nanti sakit, siapa yang ngerawat kita? Di situ saya kayak dijedokin kepala saya sama Allah, bu, sadar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni ya Allah. Kok egois banget ya saya, kan gitu. Kata Allah nih, tuh anak ente aja bisa nih. Nih anak ente yang hari-harinya di pesantren, gak pernah ditengokin orang tuanya, ya pulang cuma dijemput sama supir, gak dikabarin bapaknya meninggal, dijemput doang sama supir, disuruh pulang sama Umi. Masuk komplek ada bendera kuning, dia diem. Nyampe ke rumah ada orang-orang udah banyak, dia diem. Masuk rumah begitu melihat bapaknya, jenazahnya udah kaku, udah ditutup keranda, gak ngelihat wajahnya, cuma nangis. Selesai itu, udah selesai. Sampai malam ngelihat saya begitu, dia yang nguatin saya, negur. Kalau Umi begini terus siapa yang nanti ngerawat kami kalau Umi sakit? Di situ saya kayak ditampar sama Allah. Baru saya istighfar, ganti baju, sholat 2 rakaat. Di situ saya bisa nangis. Ya Allah, terima kasih. Kau masih sadarkan saya. Jadi anak-anak yang lebih nguatin saya. Tadi Abizar begitu nguatin saya. Oh iya, ini harta saya. Tauhidnya kuat banget. Dia tahu ini bukan miliknya. Udah kebakaran ya udah. Adibah, Bilal yang saat itu masih kecil kelas 1 SD sudah ngalamin dia kebakaran. Saat dia jalan-jalan dia bilang, Umi punya uang nggak? Bilal pengen beli sepatu. Dulu saat ada ayahnya baru ngomong begitu, Umi mau dong sepatu, dibeliin Royal almarhum. Tapi begitu ujian anak-anak saya menerima langsung, melihat dengan mata kepala sendiri, selalu ada pertanyaan, Umi punya uang nggak? Bilal pengen beli sepatu. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Itu justru Allah menguatkan, bu. Allah itu akan menguatkan kita dengan ujian yang kita hadapi. Allah akan kasih hikmah yang luar biasa.
Walaupun ada pertanyaan dari anak saya, kayaknya Allah gak cinta ya Umi sama kita. Semuanya diambil kembali ke Allah. Bukan gak cinta, justru sangat cintanya Allah sama kita. Abi diambil, kakek diambil, karena anak-anak saya dekat sekali dengan ayah saya. Ayah saya dekat sekali dengan cucunya. Jadi saat ayah saya meninggal, justru yang kehilangan itu anak-anak saya. Sampai tidur di samping jenazah ayah saya, nangis. Kehilangannya luar biasa, saking dekatnya sama cucunya, sama kakeknya. Setelah itu Bu, nah justru disitulah Allah itu cinta. Ujian itu seperti besi yang harus ditempa, besi yang harus dibentuk. Pisau itu gak akan jadi pisau, sebelumnya jadi besi. Tapi sama manusia dibentuk, diasah, ditempa, dibakar, akhirnya jadi pisau manfaat. Begitulah saat Allah kasih ujian kita, Allah sungguh sedang tempa kita supaya jadi orang yang manfaat. Ujian seperti benda, telur, wortel, kopi. Telur yang tadinya keras dibanting pecah. Kamu mau jadi apa? Telur yang tadinya kamu kuat, begitu dikasih ujian kamu jadi lemah, pecah. Apa jadi wortel? Lihat, wortel yang tadinya keras, begitu direbus jadi lembek. Yang tadinya dia hebat, kuat, begitu dapat ujian dia jadi lemah. Apakah kamu jadi seperti biji kopi? Biji kopi lihat, hitam, gak belum diapa-apain aja dicium enak banget buat netralisir penciuman kita. Kalau udah kebanyakan nyium parfum, suruh cium kopi, manfaat. Mau diminum ditumbuk dulu, dihancurkan dulu, dihaluskan dulu, baru dimasukin ke air yang sangat panas, direbus, wanginya semerbak. Orang yang gak suka kopi nyium aja udah seneng. Mau pahit aja diminum seneng. Kopi manfaat, gelap tapi wangi. Kamu mau jadi seperti apa? Maka jadilah biji kopi, ditumbuk tapi nikmat. Itu Bu. Maka ini bahagia kita yang menentukan. Tapi satu, bahagia caranya dengan takwa. Bagaimana caranya? Yang pertama, katakan tidak pada diri kita. Wahai diriku, katakan tidak untuk mengeluh. Yang pertama, wahai diriku, katakan tidak untuk mengeluh. Gak manfaat Bu kita ngeluh. Lupa kita, Allah kasih nikmat yang banyak. Betul gak? Kita ngeluhnya hari ini, tapi nikmatnya dari Allah itu sebelum-sebelumnya udah dikasih nikmat sama Allah. Maka yang pertama, katakan pada diri kita, wahai diriku, saya tidak mau mengeluh. Katakan tidak untuk mengeluh. Ya. Yang kedua, wahai diriku, katakan tidak untuk tidak putus asa akan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah tuh luas Bu. Ya. Luas banget. Yang kedua, yang ketiga, wahai diriku, katakan tidak untuk dengki dengan orang. Karena dengki itu yang nyusahin kita Bu. Yang bikin kita susah, hilang bahagia karena kita ada dengki sama orang. Ngelihat orang bahagia kitanya yang paling susah kayaknya. Ngelihat orang seneng kitanya susah. Ngelihat tetangga bisa beli mobil kitanya pusing. Itu dengki. Ngelihat tetangga lagi dikasih nikmat sama Allah, kita hilang nikmat kita. Kita ngelihat nikmatnya orang lain, gak bersyukur, itu dengki. Kan gitu. Setiap hari yang dipikirin orang lain, dia gak mikirin nikmat yang Allah sudah kasih pada diri dia. Yang dipikirin udah tidur nyenyak, kita mikirin dia gak tidur-tidur. Susah gak Bu hidupnya? Berarti kita yang bikin susah diri kita sendiri. Betul Bu? Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, boleh dibuka surat tadi. Katakan jangan sampai kita putus asa. Kita dikasih ujian, saya dikasih ujian, ibu-ibu dikasih ujian, semua dikasih ujian. Tapi jangan sampai kita putus asa dengan ujian. Allah itu gak membebani kita dengan ujian Bu. Allah akan kasih hadiah buat kita saat kita selesai ujian kita. Walaupun hadiahnya mungkin kita gak langsung terima,
kita susah dulu, tapi yakin Allah akan kasih kebahagiaan, Allah akan kasih hikmah. Apa sih hikmah itu, Bu? Hikmah itu kita faham akan hukum syariat. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah kita faham, hakikatnya faham. Kan gitu. Ya, itu hikmah. Maka yang terakhir, jangan kita putus asa akan rahmat Allah. Boleh dibuka surat Al-Imran ayat 139. Apa isinya, Bu? Dan janganlah kamu merasa lemah. Gak ada manusia yang gak kuat, Bu. Apalagi perempuan. Perempuan itu kuat. Ya, beda dengan laki-laki. Coba ibu punya anak, suruh bapaknya gendong sejam aja. Sejam doang, Bu. Bisa nggak? Pasti dikasih lagi, udah deh nih mah, gendong mah. Kan gitu. Berarti siapa yang kuat? Wanita kuat. Ya, nggak ada wanita lemah. Kita baca lagi. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa sedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Apa iman? Percaya. Percaya sama siapa? Allah. Percaya sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah yang kasih semuanya buat kita. Allah yang paling tahu keadaan kita. Cuma Allah ingin melihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang paling baik amalannya saat dikasih ujian. Dia semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah. Maka itu. Jadi katakan tidak untuk putus asa kepada Allah. Katakan tidak untuk dengki. Katakan tidak untuk mengeluh. Katakan tidak, yang terakhir, untuk gibah. Semakin kita gibah, mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan aib orang lain, semakin kita banyak memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah min. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya yang sedikit ini insya Allah bermanfaat khususnya buat diri saya. Ya, tadi ingat ilmu ada 3, baru 1 tadi ya Bu ya. Ilmu yang menguatkan akidah kita, ilmu tauhid, ini wajib kita pelajari. Ya, kuatkan tauhidnya anak-anak kita, kuatkan tauhid kita. Ya. Yang kedua, ilmu yang memperbaiki ibadah kita. Ilmu yang bisa memperbaiki ibadah kita semakin benar, namanya ilmu fikih. Fikih. Kita tahu tata cara sholatnya seperti apa, tata cara wudhu, tahu head, kalau head kita ngapain, darah-darah head berapa lama, saat kita head boleh ibadah segala macam, itu diatur dari fikih, ilmu fikih. Ini penting. Dan saran saya, kalau ibu mau belajar ilmu fikih, cari gurunya yang perempuan, supaya enak kita nanyanya, supaya nggak ada rasa canggung malu, kan gitu. Ini. Lalu yang ketiga, ilmu yang hukumnya fardu ain yang wajib kita pelajari, ilmu yang mengajarkan kita mengenal Allah, namanya ilmu tasawuf. Ya, Bu, hati itu sarana kita mengenal Allah. Karena Allah hanya melihat hati kita. Makanya hati mahal, lebih mahal dari pakaian ibu, lebih mahal dari make upnya ibu, lebih mahal dari krim mukanya ibu. Lalu ngapain kita glowingin muka kita terus tapi hatinya nggak kita glowingin? Betul nggak? Karena yang dilihat hati bukan muka kita. Kalau ibu punya flek sedikit hitam, ibu berupaya terus untuk menghilangkan flek muka kita, betul? Karena nggak enak dilihat, betul nggak? Cari krim muka mau mahal pun kita beli buat ngilangin noda hitam di wajah. Tapi kenapa noda hitam satu yang lama-lama jadi hitam banget di hati kita nggak mau kita hilangkan? Maka ini pentingnya belajar ilmu tasawuf untuk kita supaya kenal dengan Allah. Noda hitam bisa hilang. Sama di hati juga gitu. Hati yang berpenyakit bisa hilang, Bu. Asal kitanya mau dekat dengan Allah dengan cara itu. Yuk, hati adalah sarana kita mengenal Allah, dan tubuh kita sarana kita untuk bisa dekat dengan Allah, mendekati Allah dengan tubuhnya kita. Kita masih dikasih sehat, sholat.
Kita masih dikasih sehat, baca Quran. Pengen ngobrol dengan Allah, baca Quran. Pengen ngobrol dengan Allah, sholat, itu jawabannya. Ya, jadi ilmu ini semua dipelajari, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, belajar. Kalau kita cuma belajarnya ilmu tauhidnya saja dan ilmu fikihnya saja, atau ilmu fikih tapi nggak mempelajari ilmu tasawufnya, maka kita termasuk orang yang fasik. Kalau yang pelajari ilmu fikih saja tapi nggak pelajari ilmu tasawuf, kita orang yang fasik. Apa itu fasik, Bu? Apa itu fasik? Fasik itu ada dua menurut Imam Ghazali. Fasik kafir sama fasik. Fasik kafir orang yang keluar dari jalur hidayah, nggak percaya sama Allah, nggak percaya dengan Rasul, keluar dari jalur hidayah. Itu orang yang fasik kafir. Gak menjalankan perintah Allah, gak yakin dengan Allah, gak percaya dengan Allah, mereka maksiat, dapatnya di dunia doang. Tapi yang fasik kita nih, orang yang muslim tapi keluar dari jalur ibadah, judi, minum khamr, zina, keluar dari jalur ibadah, ya, ini fasik juga. Maka penting kita belajar ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga yang sedikit ini membawa hidayah buat saya khususnya, penyelamat akhirat saya, juga ibu-ibu semuanya. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau mengajak ibu-ibu. Bu, nih malu gak Bu? Ini rumah Allah, megah sekali, atasnya indah. Tinggal dikit lagi nih Bu, nanti ada tim saya nih yang ngedarin. Saya juga punya program Bu, program akhirat buat ibu-ibu, buat saya. Sedikit ya. Sebelum beliau meninggal tanggal 26 April, siang itu masih sholat sama saya. Ya orang saya pikirnya dia sehat, gak sakit, masih muda, gak mungkin mati kan gitu Bu, betul gak? Padahal syaratnya mati gak nunggu tua dulu. Yang muda juga syaratnya mati gak nunggu sakit dulu. Yang sehat juga, beliau sehat, masih muda 40 tahun. Siang itu ngomong sama saya, Mi, bikin rumah yatim ya. Rumah yatim? Iya. Buat apa? Karena sebentar lagi anakmu juga bagian dari mereka. Saya gak ngerti maksudnya Bu, gak ngerti. Orang sehat masih muda masa iya mati kan gitu. Dan gitu. Kamu siap-siap? Siap-siap apa? Mau kemana? Saya bilang. Itu habis sholat zuhur. Enggak, kamu siap-siap deh. Ceramah, dakwah. Enggak lah, Umi mah udah ngurus anak aja. Yang tahu orang-orang tuh taunya kamu, Bi, nggak tahu saya, nggak kenal saya orang. Kan gitu. Ibu dulu mana tahu saya? Nggak tahu. Istrinya Uje yang mana sih? Nggak tahu. Kan gitu. Karena saya ngumpet Bu. Cuma ngurus anak aja. Terus beliau bilang gini, kenapa nggak kamu aja sih Bi? Karena seminggu sebelum meninggal beliau udah nggak mau ceramah Bu. Jadwalnya sudah dikasih-kasihin ke teman-teman ustadznya. Saya tanya kenapa nggak mau ceramah lagi? Saya udah jatuh tempo. Nggak ngerti saya maksudnya jatuh tempo. Biasanya kalau urusan jatuh tempo kan urusan uang Bu ya, urusan perkreditan, urusan dunia. Saya nggak ngerti. Saya cuma pengen jadi suami yang baik. Saat itu bilangnya gitu. Saya kepengen jadi ayah yang baik. Udah itu doang ngomongnya. Mi, sebentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, gak akan lihat saya. Ngomongnya gitu. Maka kamu udah mulai ceramah. Ajak orang-orang itu kenal Allah. Kenal ya Bu, bukan tahu Allah. Ajak orang-orang, bahasanya beliau kenal. Ajak orang-orang itu untuk kenal Allah. Ajak orang-orang untuk kenal Rasulullah. Kenal Bu. Karena tahu sama kenal beda. Beda gak kira-kira Bu? Ibu tahu saya? Tahu. Di media, di TV dengan pemberitaan segala macamnya tahu, tapi kenal nggak? Nggak. Pengen kenal, cari tahu kan gitu Bu. Anaknya berapa, kesukaannya apa, nomor sepatunya ukuran berapa, makanan kesukaannya apa. Kalau saat saya diundang sama ibu di Palembang disuguhi ada makanan kesukaan saya seneng. Kan gitu, saya makan, saya habisin. Betul nggak Bu? Seneng tuan rumahnya.
Ya Allah Bu, Ibu tahu aja sih makanan kesukaan saya kan gitu. Saya makan senang. Itu kalau udah cari tahu, dari tahu cari tahu, akhirnya kenal. Tahu ukuran sepatu saya, tahu ukuran baju saya, dikasih. Saya pakai enak. Minta nomornya Bu, bajunya enak deh, sepatunya juga enak. Akhirnya deket, udah sering WA-an. Itu kalau udah tahu, dia akan kenal, dia akan dekat. Begitu juga ke Allah. Kalau kita cuma tahu Allah doang, gak kenal Allah, kita gak ada rasa sayang sama orang, gak ada rasa cinta, benci aja. Kalau udah kecewa sama orang, benci aja, gak bisa maafin. Lebih mudah meminta maaf atau memaafkan? Lebih mudah meminta maaf atau memaafkan? Minta maaf lebih mudah, gampang. Apalagi ada handphone sekarang, tinggal kirim, selesai. Gak harus ketemu orangnya. Tapi memaafkan yang susah. Open house, giliran orang datang, Pah, kamu ngundang dia. Berarti belum bisa memaafkan. Namanya open house, semua orang bakalan datang, kan rumahnya dibuka. Tapi hatinya belum dibuka. Nah, berarti lebih susah untuk memaafkan daripada meminta maaf, kan gitu. Nah, ini setelah itu Bu, habis ngomong begitu, ya, bikin rumah yatim nih, ya. Karena seorang istri yang ditinggal suaminya pasti dia akan bingung. Nanti anaknya sekolah di mana? Ya dia kalau punya rumah, kalau tinggal sama saudara nanti malah jadi diribut sama saudara. Ya kalau saudara peduli, kalau enggak udah bikin rumah yatim, itu rumahnya si anak yatim sama rumah ibunya. Tapi syaratnya ibunya tinggal di situ, ibunya harus ngaji, belajar Quran. Kenapa? Suaminya yang dibutuhin cuma itu. Doa, kiriman Qurannya, anaknya juga gitu. Cuma itu udah, malamnya Allah ambil. Baru saya sadar, oh ini yang dimaksud beliau. Anak saya bagian dari mereka, oh anak saya yatim. Kenapa saat itu saya nggak langsung buru-buru bikin rumah yatim dengan segala permasalahannya. Setelah kepergian beliau, saya cuma kepengen fokus dengan anak-anak saya dulu yang masih kecil-kecil. Selesai masa idah baru orang pada manggil saya. Dan hari ini saya kepengen ngajak ibu-ibu. Di saat anak-anak saya sudah besar, di saat anak-anak saya sudah punya rezeki sendiri, saya bilang, nak yuk kita wujudkan amanah. Bukan amanahnya beliau enggak, tapi lebih kepada amanahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nyenengin Rasulullah yuk nak. Rasul bilang sendiri, barang siapa yang peduli dengan anak yatim. Peduli anak yatim itu Bu, peduli tempat tinggalnya, pendidikan agamanya, peduli dengan ibunya. Jangan sampai anak yatim sama ibunya terlonta-lonta di jalanan, gak sekolah, minta-minta, malu. Rasul sedih. Barang siapa yang peduli dengan anak yatim, kedudukan nanti di surga bersamaku sedekat jari telunjuk dan jari tengah, kata Rasulullah. Ini nanti. Akhirnya anak saya yang sudah kayak Abizar, Adiba yang sudah punya rezeki sendiri, mereka sisihin nih, kumpul-kumpulin buat nanti bisa beli tanah. Di depan rumah saya ada tanah yang dijual. Ya, saya mau bebasin itu. Saya mau hibahin ke ibu-ibu juga. Proyek akhirat nanti akan dibangun rumah yatim di situ. Kita panggil guru-guru para penghafal Quran buat ngajarin mereka. Ya, ini nyenengin Nabi, banggain Nabi. Ya, sebagai umat yang kepengen Nabi ini bangga. Yuk sekalian nanti dari hasilnya itu nih buat bantuin ini juga. Ya, mari edarin. Ada nggak kotaknya? Kalau nggak ada pakai cadar saya nih. Nah, pakai cadar saya biar dapatnya banyak. Ya. Nih Bu, kelilingin nih. Ayo, bawa dompet nggak? Ada isinya nggak dompetnya? Jangan bawa doang nggak ada isinya. Prinsipnya sedekah 100.000 ikhlas daripada 10.000 gak ikhlas. Kebalik Umi, bukan kebalik, pelit sama ke surga 10.000 mulu. Yuk sambil sholawatan, keluarin yang terbaik. Kalau ada merah-merah keluarin, yang hijau simpen aja. Ya, buat beli pempek nanti. Ya, keluarin. Nih, nanti dibagi buat ini juga nih Bu nih, ya. Ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam Alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasul salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayyuhal mab'usu fina, jita bil amril muta'i, anta ghafurna jami'an, ya mujamal ittiba'i. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga yang diniatkan sedekah menjadi pertolongan kita. Bukan cuma di dunia Allah tolong, di akhirat juga Allah tolong. Sebelum saya punya buku, Bu. Ini bukunya kumpulan doa-doa. Sampai minum susu aja diajarin sama Rasulullah doanya di sini. Ada doanya semuanya, ya. Dan atau satu, oh ya, nah ini tanah udah disetel videonya, nggak ada suaranya, kencengin dong suaranya. Ini tanah yang nanti akan kita bangun. Ini anak-anak yatim yang saya kelola, Bu. Jadi mereka setiap bulannya kita biayain sekolahnya, ibunya masih ngontrak kita biayain bayaran kontrakannya, ya. Nanti kalau udah punya rumah ya mereka pindah. Ini sementara baru ngontrak rumahnya dulu karena tanahnya belum kebeli. Nah, saya mau bagi buku ini. Nanti juga ada satu doa, Bu, satu amalan. Ibu punya utang nggak? Banyak. Sian. Sama, saya juga punya utang, Bu. Ya. Ada satu doa, semoga menjadi kabulnya doa kita. Saat itu ada seorang laki-laki menemui Rasulullah. Laki-laki ini buta, Bu. Ya. Hajatnya banyak banget. Salah satunya dia minta sama Rasulullah, ya Rasulullah tolong, saya ini buta tapi saya pengen melihat. Kan gitu. Terus sama Rasulullah disuruh ambil wudhu, terus diajarin doanya. Ya. Suruh baca, setelah itu minta sama Allah. Selesai Rasul letakkan tangannya Rasulullah ke dalam mata laki-laki tersebut atas izin Allah, dia bisa melihat. Jadi doa ini kita selipkan nama Rasulullah dalam doa ini. Ada terselip nama Rasulullah untuk supaya Allah mengabulkan doa. Kan Allah itu malu, Bu, untuk tidak mengabulkan doa kita kalau di dalam doa itu kita bawa nama Rasulullah, nama kekasihnya. Allah malu untuk gak ngabulin doanya. Nah, di doa ini kita bawa nama Rasulullah. Gini aja deh, Bu, Ibu nih
punya proposal. Proposalnya mau dikasih ke orang yang penting nih. Yang di sini misalnya Pak Gubernur atau siapa. Nah di proposal itu ada tanda tangan orang penting yang Pak Gubernur aja nih segen nih sama orang ini misalkan nih. Kira-kira bakalan di approve gak Bu? Di ACC gak nih proposalnya sama Pak Gubernur? Karena ngelihat ada tanda tangan orang yang disegani. Begitu juga kita punya hajat, punya proyek ke Allah. Sodorin proposalnya ke Allah. Tapi jangan lupa ada nama yang penting di sini supaya Allah ACC. Siapa kira-kira? Kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nih dalam doa ini ada nama terselip, nama Rasulullah. Yuk saya mau ajarin ke ibu-ibu. Nanti sampaikan hajatnya semuanya ke Allah. Sampaikan proposalnya. Semoga asbab baca doa ini Allah kabul semua hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, sehat afiat. Yang punya masalah Allah mudahkan jalan keluarnya dari masalahnya. Yang punya hutang Allah mudahkan rezekinya. Allah lunaskan hutangnya. Yang belum pergi haji, belum pergi umroh, Allah berangkatkan, mudahkan. Karena pergi haji, pergi umroh itu buat orang yang mau Bu. Ada yang mampu tapi gak mau-mau. Nah kita tahu kita gak mampu, tapi kita mau. Kita punya kemampuan yang lain. Apa kemampuan yang lain? Doa. Kuatin. Allah punya kuasa untuk ngeberangkatin kita. Ya Allah saya nih gak mampu nih kalau urusan materi. Tapi kan Engkau maha kaya ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Hamba nih gak mampu kalau urusan materi untuk berangkat haji. Apalagi haji sekarang mahal banget, betul Bu? Saya gak mampu tapi Engkau mampu ya Allah. Tapi saya punya kemampuan yaitu doa. Saya minta kepadamu ya Allah yang maha kaya. Mampukan dengan caramu aku bisa berangkat umroh dan haji. Gitu doanya Bu. Bagi Allah gak mungkin gak ngeberangkatin kita kan gitu. Dengan caranya Allah. Biar Allah aja yang bekerja dengan caranya. Tinggal kita ikhtiar ibadahnya kencengin ya. Kan gitu. Yuk sama-sama kita doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikutin saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah. Inna tawajjatu bika ila rabbika hajatihi. Silahkan sampaikan hajatnya masing-masing ke Allah. Sholli wa sallim, hajat semuanya.
اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب السلامة اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الجنة ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة أرسه ومداد كلماته بسر الفاتحة. Semoga Allah kabul hajatnya semuanya. Ibu, yang terakhir saya mau bagi buku ini. Saya mau ajak ibu berdonasi ya untuk pembebasan tanah yang akan dibangun rumah yatim. Yang guru-guru para pengajar Qur'annya 30 juz mereka sudah hafal, mereka sudah siap untuk ngajarin anak-anak yatim kita. Nanti Bu, tanahnya di sana harganya 1 meter tuh 2 juta. Saya mau ajak ibu-ibu yang nanti mau ikutan, transfernya nggak harus hari ini. Ibu ada uangnya kapan? Mau besok, mau minggu depan, mau bulan depan, monggo. Mau dicicil juga boleh, ya. Asal benar-benar mau ikutan, berkomitmen sama Allah, sama Rasulullah. Umi saya mau deh. Tadi semeternya 1 juta, berarti semeternya 2 juta, berarti saya mau 1 meter deh. Atau saya mau 2 meter 1 juta. Yang 2 meter, yang 1 meter buat almarhum ayah saya, yang 1 meter buat almarhum ibu saya. Bu, 1 meter 2 juta buat ayah kita nggak cukup buat biaya sekolahnya kita dulu. Jerih payahnya ayah kita, banting tulangnya nggak 2 juta Bu, lebih dari itu. Tapi 2 juta 1 meter bisa nyelamatin alam kuburnya orang tua kita. Ini. Jadi yang mau ibu silahkan angkat tangan maju ke depan, saya bagi buku ini. Ini manfaat banget, banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah di sini. Doa bercermin, doa pakai baju, doa minum susu, ya, doa minta rezeki, doa minta terbayar hutangnya, semuanya ada di sini semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang mau ibu maju ke depan, angkat tangan, berkomitmen nanti tim saya yang akan nyatet. Ibu mau transfernya kapan, mau berapa meter, silahkan. Tapi saya mau yang mau silakan maju ke depan, di sini baris, nanti tinggal foto sama saya serahin ini. Monggo silakan. Saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Saya nggak ngapa-apa lagi. Benar-benar terharu dengan segala yang sudah disampaikan oleh Umi. Lika-liku hidup Umi. Terakhir saya sebagai MC mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sebagai kami juga mengucapkan terima kasih banyak ke acara ini diselenggarakan berkat kerjasama dari
EO-nya Kirana Entertainment. Terima kasih juga atas bantuan dari Masjid Baitur Rahman, kemudian dari Majelis Taklim yang sudah studi hadir merelakan acara ini. Terima kasih banyak, semoga kita semua mendapatkan berkah dari apa yang telah disampaikan oleh Umi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan kegiatan Majelis Taklim, Yayasan Fatimah Az-Zahra terus berkembang hingga resmi disahkan pada tahun 2021 dengan penambahan program rumah tahfiz yang dikhususkan bagi anak-anak yatim dan duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Pipik Dian Irawati, selaku pemimpin ketua Yayasan Fatimah Az-Zahra, dan kali ini saya akan menjelaskan misi dan visi dari Yayasan Rumah Tahfiz Fatimah Az-Zahra ini. Yang pertama, saya khususnya pribadi ingin sekali anak-anak yatim ini terkoordinasi dengan baik untuk mereka menghadiahkan bacaan-bacaan Qur'annya kepada almarhum ayah mereka, dan mereka dengan menghafalkan Qur'an, belajar tentang Qur'an, belajar agama di sini, maka ini akan menjadikan hadiah untuk ayah mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, tujuannya seperti itu, ingin menampung anak-anak yatim duafa tinggal di rumah tahfiz ini, dan ada prasarana dakwah untuk kita para ustazah untuk menyalurkan ilmunya, karena di sini nanti juga ada majelis taklim dari Fatimah Az-Zahra, dan guru-guru pengajar di sini insya Allah untuk anak yatim ini mereka penghafal Quran 30 juz, dan saya mengajak untuk jamaah semuanya untuk sama-sama membantu dalam memfasilitasi pendidikan anak-anak yatim dan duafa di rumah tahfiz Fatimah Az-Zahra. Terima kasih, semoga Allah berkahi kita semua dan ridhoi kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program rumah tahfiz ini dibimbing langsung oleh para hafizah yang sudah memiliki hafalan 30 juz. Adapun program pembelajaran lainnya yaitu tahsin dan pembelajaran fikih wanita. Kini kami sedang melakukan proses pembebasan tanah seluas 2000 meter persegi untuk pengembangan dan pembangunan Yayasan Fatimah Az-Zahra. Program Safari Dakwah yang telah berjalan dari Juli 2022 merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang tengah kami lakukan bagi pengembangan sarana dan prasarana yang nyaman guna mencetak generasi hafizah dan da'iyah yang berkualitas dan mampu mensyiarkan ajaran Islam. Untuk itu, mari saling bahu-membahu menumbuhkan serta menghidupkan pendidikan keagamaan untuk mencetak anak-anak yatim menjadi hafizah dan da'iyah. Yayasan Fatimah Az-Zahra, pimpinan Umi Pipik Dian.
Yayasan Fatimah Az-Zahra pimpinan Umi Pipik Dian Irawati berdiri sejak tahun 2007. Diawali dengan kegiatan majelis taklim, Yayasan Fatimah Az-Zahra terus berkembang hingga resmi disahkan pada tahun 2021 dengan penambahan program rumah tahfiz yang dikhususkan bagi anak-anak yatim dan duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Pipik Dian Irawati selaku pemimpin ketua Yayasan Fatimah Az-Zahra. Perhatian ibu-ibu yang belum dapat voucher, nanti kita sambung di bawah ya Bu setelah sholat ya. Kaget Bu, sudah sholat, belum nak sholat dulu. Iya Pak. Silakan ibu-ibu kita ke bawah, kita sholat dulu ya Bu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصفكم فلا تسوه من تمام الصلاة استوصفكم معتدلهم صلي فرد شكرا بركة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.